فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, wa qauluhu ta'ala qul inna hudallahi huwal huda, ay qul ya Muhammad inna hudallahi alladzi ba'atsani bihi huwal huda. Maksudnya adalah, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya hidayah Allah yang dengan itulah dia mengutuskan saya, itulah hidayah yang sebenar, yakni huwad dinul mustaqimul kamilus syamil, yaitu inilah agama yang lurus, yang sempurna dan lengkap, yang menyeluruh. Qala Qatadah fi qawlihi qul inna hudallahi huwal huda, qal khusumatun allamahallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ashabah yukhasimuna biha ahlad dalalah. Baik. Qatadah mengatakan huda di sini yaitu perdebatan yang Allah ajarkan kepada Muhammad dan para sahabatnya, yang dengan itulah mereka mampu mendebat para ahli dhalalah. Tentunya ini adalah kalau sahih atau hasan dari Qatadah, karena seringnya sanadnya adalah dari Bishr, dari Yazid, dari Sa'id ibni Abi Arubah, dari Qatadah, sanadnya hasan. Maka ini adalah contoh, ini adalah tafsir dengan contoh, karena yang namanya hidayah jauh lebih umum daripada sekedar cara berdebat. Metode perdebatan yang betul, yang diajarkan oleh syariat, tentunya ini bagian dari hidayah, tapi bukanlah ini sebagai satu-satunya hidayah. Sementara ayatnya bersifat umum. Qala Qatadah wa balaghana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul la tazalu ta'ifatum min ummati yaqtatiluna 'alal haqqi zahirin. Sampai berita kepada kami bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengatakan, akan senantiasa ada sekelompok orang dari umatku yang berperang di atas kebenaran dalam keadaan mereka menang. La yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Tidak membahayakan mereka orang yang menyelisihi mereka sehingga datangnya urusan Allah. Disebutkan dalam catatan kaki, ini sanadnya mursal. Jelas Qatadah tidak jumpa Nabi. Tapi inti hadisnya sendiri ada dalam Sahihain. Akan datang insyaallah di bawah pembahasan ayat yang ke-129, kata beliau secara lengkap. Baik. Dan hadis ini tidak diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, yang mana para sahabat yang menyampaikan dalam riwayat ini ada 8, wallahu a'lam, kata muhaqqiqnya. Tapi bukan mustahil Abdullah bin Amr juga meriwayatkan sebagaimana yang dalam Sahih Muslim itu, walaupun mungkin tidak sesorih, tidak sejelas para sahabat yang lain di dalam pembahasan ini. Makanya kita lihat dalam catatan kembali ke matanya, qultu hadzal hadis mukharrajun fi sahih an Abdullah bin Amr. Kata Imam Ibnu Katsir, hadis ini diriwayatkan dalam kitab sahih dari Abdullah bin Amr. Iya, ma'ruf Abdullah bin Amr juga membicarakan ini di dalam di Sahih Muslim. Kita tengok nanti insyaallah, yaitu ketika membahas ayat yang ke-129 itu. Kemudian firman Allah Ta'ala, wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Dan pastilah apabila engkau wahai Muhammad mengikuti hawa nafsu mereka setelah
datangnya ilmu kepadamu, engkau tidak memiliki pelindung dan penolong dari Allah. Kata Imam Ibnu Katsir, fihi tahdidun wa wa'idun syadid. Di dalamnya ada ancaman dan ugutan yang keras untuk umat ini, lil ummah. Walaupun lafaz ayatnya untuk Rasulullah, tapi jelas dia ini bersifat umum, yaitu untuk Nabi Muhammad dan seluruh umat ini. Anittiba'i tara'iqil Yahudi wan Nasara. Ancaman apabila mengikuti jalan-jalan yang ditempuh oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Ba'dama alimu minal Qur'ani was sunnah. Setelah mereka mengetahui penjelasan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Iyadzan billahi min dzalik. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari yang demikian itu. Fa innal khitaba ma'ar rasul wal amru li ummati. Karena yang diajak bicara memang adalah Rasul. Namun perintah ini berlaku pada umat beliau. Jelas Rasulullah selalu ikut Quran was sunnah. Ikut wahyu dari Allah. Wa qad istadalla katsirun minal fuqaha biqaulihi hatta tattabi'a millatahum. Banyak dari para fuqaha berdalilkan dengan firman Allah Ta'ala sehingga engkau mengikuti agama mereka, haitsu afradal millah ala annal kufra kullahu millatun wahidah. Yaitu mereka berdalilkan dengan ini ketika Allah Ta'ala mengifratkan millah, yaitu dengan pola mufrad. Ini menunjukkan bahwasanya seluruh kekufuran adalah satu agama saja. Ini pembahasannya dalam masalah al-irth, yaitu masalah waris mewarisi. Yang mana Rasulullah SAW menyatakan la yatawarasu ahlul millataini syatta. Yaitu orang-orang yang agamanya berlainan, maka mereka tidak saling mewarisi. Jelas Muslim tidak mewarisi dari kafir, demikian pula sebaliknya. Lalu bagaimana apabila misalkan yang mati itu agamanya Kristen, sementara yang ahli warisnya agamanya Yahudi misalkan, apakah ini saling mewarisi? Nah, itu para ulama khilaf tentang itu sejak dulu. Itu tentunya pembahasannya di dalam dalam negara Islam yang memang menegakkan syariat Islam. Ada kafir dhimmi, yang mana orang-orang kafir itu sendiri mereka harus tunduk pada hukum Islam. Sehingga memang dibahas di situ. Hatta masalah warisan di antara mereka pun diatur di dalam hukum Islam. Mereka mengikuti ketentuan para fuqaha, para qadhi dari negara Islam. Itu di zaman dulu. Kalau sekarang masing-masing urus sendiri-sendiri. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, lakum dinukum waliyadin. Untuk kalianlah agama kalian dan untuk saya agama saya. Yaitu di sini isyarat hanya ada dua agama, agama Islam atau agama kufur saja. Tidak perlu dibagi-bagi panjang lebar. Semuanya yang selain Islam adalah kafir. Fa'ala hadza la yatawarasul muslimun al-kuffar. Maka berdasarkan ini kaum muslimin tidak saling mewarisi dengan orang-orang kafir. Dari sini betul, enggak masalah. Cuma yang jadi masalah yang tadi itu. Bagaimana kalau antar orang kafir, cuma agamanya lain-lain. Ada yang menyembah Buddha, ada yang menyembah mungkin menyembah Wisnu mungkin dan sebagainya. Apakah ini dianggap satu agama dalam masalah waris mewarisi atau tidak? Ini khilaf. Wa kullun minhum yarisu qarinahu. Masing-masing dari mereka mewarisi rekannya, yaitu muslim dengan muslim, kafir dengan kafir. Sawa'un kana min ahli dinihi amla. Sama saja ini memang dari pemeluk agamanya atau tidak. Yaitu ini kalau antar orang kafir. Karena antar kafir sendiri yang disembah lain-lain. Li'annahum kullahum millatun wahidah. Karena orang-orang kafir semuanya adalah satu agama saja. Wa hadza madhhabus Syafi'i. Ini madhab Syafi'i. Wa Abi Hanifah wa Ahmad fi riwayatin an. Dan juga madhab Ahmad dalam satu riwayat dari beliau.
Wa qala fi riwayatil ukhra ka qauli Malik. Dalam riwayat yang lain Imam Ahmad berpendapat seperti pendapat Malik. Annahu la yatawarasu ahlul millataini syatta, yaitu pemilik agama yang tidak sama itu tidak saling mewarisi. Walaupun semuanya kafir, namun kalau lain-lain ya lain-lain. Kama jaa fil hadis, sebagaimana datang dalam hadis, wallahu a'lam. Disebutkan dalam catatan kaki, ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dari jalur Amr bin Syuaib dari ayahnya, dari kakeknya, dan sanadnya sahih. Iya, sanadnya sahih sampai ke Amr bin Syuaib. Namun sanad Amr bin Syuaib sendiri hasan, tidak sampai sahih. Kesimpulannya adalah apa? Hadisnya memang dari Rasulullah SAW. Wa qauluhu ta'ala alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang telah kami berikan kitab suci, mereka membacanya dengan sebenar-benar pembacaan. Baik, ini makna asal makna yatlunahu, yaitu apa? Yaqra'unahu haqqa tilawatih ay haqqa qiraatih. Ini baru asal maknanya. Qala Abdur Razzaq an Ma'mar an Qatadah, jelas ini sanadnya sahih sampai ke Qatadah, humul yahudu wan nasara. Ya, namanya orang yang diberi kitab suci, ma'rufnya memang Yahudi dan Nasara itu. Wa huwa qaulu Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Ini juga pendapat Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari kalangan ahli tafsir juga. Waqtarahu Ibnu Jarir, dan ini juga dipilih oleh Ibnu Jarir. Wa qala Sa'id an Qatadah, tapi dalam riwayat yang lain Sa'id bin Abi Arubah dari Qatadah, hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga mungkin karena boleh dikatakan apa? Jumhur ahli kitab mereka tidak membaca dengan sebenar-benar pembacaan. Banyak dari mereka yang bahkan apa? Ummiyun. La ya'lamun al-kitaba illa amani. Tidak mengetahui kitab kecuali sekedar pembacaan. Sementara tujuan pembacaan adalah untuk mengikuti, bukan sekedar membaca. Sebagaimana yang telah diisyaratkan pada pertemuan yang lalu. Tilawah punya dua makna. Dan yang setia dengan ajaran kitab suci adalah para sahabat Rasulullah SAW, bukan Yahudi dan Nasara. Tapi pendapat pertama juga kuat, yaitu ada di antara mereka yang setia pada kebenaran, seperti guru-guru dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an, demikian pula Abdullah bin Salam dan beberapa ahli kitab yang lain yang masih setia pada kebenaran, yang setelah itu mengikuti ajaran Nabi Muhammad tentunya, beriman pada Nabi Muhammad. Ada yang sempat jumpa, ada yang tidak sempat jumpa. Wa qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Abi qala haddatsana Ibrahim bin Musa an Abdullah bin Imran al-Asbahani qala haddatsana Yahya bin Yaman qala haddatsana Usamah bin Zaid an Abi an Umar bin Al-Khattab tentang yatlunahu haqqa tilawatih. Ini dohir sanadnya sahih. Dohirnya kita tengok nanti catatan kakinya gimana. Qal idza marra bi dzikril jannah sa'alallahul jannah. Apabila disebutkan dalam kitab suci penyebutan tentang surga, maka Umar, ini dohirnya tentang Umar, yaitu Umar bin Al-Khattab memohon surga, dan ini juga yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza marra bi dzikrin nar ta'awwadza billahi minan nar. Apabila melewati penyebutan neraka, maka beliau mohon perlindungan kepada Allah dari neraka. Dan ini hadisnya juga kalau tidak salah adalah hadis Hudzaifah ibnul Yaman tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam catatan kaki ada Usamah bin Zaid bin Aslam. Oh iya, sah. Ana tadi tak perasan ini. Usamah bin Zaid bin Aslam. Yaitu apa? Yaitu ada kelemahan di sisi hafalannya. Baik, kemudian ayahnya Zaid bin Aslam. Aywa, betul-betul, yaitu apa? Sanadnya putus. Ya. Baik. Karena apa? Yang mendengar dari Umar jelas bukan Zaid bin Aslamnya, tapi apa? Aslam al-Adawi. Iya,
yaitu Zaidnya tidak dengar. Ya tadi anak kurang teliti. Disebutkan di sini Zaid bin Aslam tidak mendengar dari Umar. Ya, yang dengar adalah ayahnya, Aslam al-Adawi, maula dari Umar. Maka asar ini dhaif karena kelemahan Usamah dan terputusnya Zaid bin Aslam tadi. Tapi sahih dari Rasulullah SAW, dan ini pula yang dipraktekkan oleh Imam Syafi'i sebagaimana disebutkan dalam Syiar A'lamin Nubala. Imam Syafi'i kalau membaca Quran di malam hari, seakan-akan Quran itu turun pada beliau. Dibaca pelan-pelan, kemudian ketika disebutkan surga, mohon surga. Disebutkan masalah rahmat, mohon rahmat. Ketika disebutkan tentang neraka, mohon perlindungan dari neraka. Ketika disebutkan fitnah, maka beliau mohon perlindungan dari fitnah. Dan seterusnya. Yaitu mengamalkan isi Quran. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.